Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Ulfa dengan NIM 19005131. Baiklah, pada pertemuan pertama kemarin kakak sudah menjelaskan berbagai macam hewan dengan menggunakan media gambar. Dan sekarang kita akan lanjut dengan media poster, yaitu kakak akan menjelaskan bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan agar tetap terlihat indah dan nyaman. Pertama, kita harus mengetahui apa itu lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, seperti mineral, energi surya, air, tanah, maupun udara, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah, di dalam tanah, maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi cipta manusia seperti keputusan menggunakan lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua komponen, yaitu abiotik dan biotik. Abiotik yaitu segala yang tidak bernyawa seperti tanah, air, dan udara. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia, dan serta mikroorganisme atau virus dan bakteri. Jadi di atas bumi ini ada dua komponen yang seperti sudah kakak jelaskan. Kedua komponen tersebut memiliki pengaruh dan saling berkaitan. Jika tidak ada komponen satu, maka kita tidak akan dapat berlangsung menjalankan kelangsungan hidup. Seperti yang kakak lihat baru-baru ini, banyak sekali terjadi kerusakan alam, seperti kerusakan alami maupun kerusakan buatan. Kerusakan alami seperti banjir bandang, dan gempa. Dan kerusakan buatan yaitu seperti terjadinya pembakaran hutan yang dapat terjadinya pencemaran udara. Kita sebagai manusia, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar dapat melangsungkan kehidupan kita secara bersih, nyaman, dan segar. Dan salah satunya, kita wajib menjaga kebersihan agar kita dapat berlangsung hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Baiklah, untuk dapat berlangsung hidup, kita sebagai manusia wajib memulai dan menjaga kebersihan sejak dini, seperti ayo membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya dapat kita terapkan baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun di sekolah. Seperti di dalam keluarga, jika anak-anak kita memakan permen lalu dia membuang sampah permennya, kita harus mencegahnya dan memberikan pengajaran bagaimana cara menjaga lingkungan kita. Seperti kita menyarankan agar anak tersebut dapat membuang sampah permennya ke dalam tong sampah yang telah kita sediakan. Itu merupakan langkah awal agar kita dapat menjaga bumi kita. Selanjutnya, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Bagi kita masyarakat atau orang Islam pasti tidak asing lagi dengan pepatah ini, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Dan selanjutnya, jagalah kebersihan dan dilarang merokok. Merokok dapat menyebabkan pencemaran udara. Dan kita harus menerapkan lingkungan yang tidak terjadi, dan kita harus menerapkan di dalam lingkungan masyarakat agar tidak terjadi pencemaran udara seperti merokok sembarangan. Dan selanjutnya, rawat lingkungan kita, buanglah sampah pada tempatnya dan jangan sembarangan. Di sini pasti kita sudah mengetahui di setiap sekolah itu disediakan dua tong sampah, yaitu yang pertama sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik itu yaitu sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah yang non organik itu sampah seperti sampah plastik yang untuk didaur ulang itu membutuhkan waktu sangat lama. Dan selanjutnya, langkah yang dapat kita lakukan agar menjaga kebersihan lingkungan yaitu kurangi penggunaan sedotan plastik. Ini sangat berpengaruh besar terhadap pencemaran udara ataupun pencemaran tanah, karena
sampah sedotan ini terbuat dari plastik dan itu tidak dapat sampah itu tidak dapat menyatu dengan tanah meskipun telah tertimbun 1000 tahun lamanya. Dan selanjutnya, ganti kantong plastik. Ayo ganti kantong plastik. Jadi, bagi kita yang suka menggunakan kantong plastik, sebaiknya kita menggantinya dengan tas yang dapat kita gunakan secara berulang-ulang. Dan selanjutnya, gaya hidup kurangi sampah plastik dan 5R, yaitu refuse, reduce, reuse, recycle, dan road. Yaitu kita agar dapat menjalankan hidup sehat, salah satu upayanya yaitu kita harus mengurangi sampah plastik. Karena plastik itu tidak dapat didaur ulang dan sampah plastik itu membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat menyatu dengan tanah. Selanjutnya, kakak akan membahas apa itu pencemaran udara. Pencemaran udara itu seperti asap kendaraan, dan itu akan dapat mencemari udara kita dan akan dapat mengurangi oksigen yang kita hirup. Jadi, agar kita dapat melaksanakan hidup sehat, mari jaga lingkungan, kurangi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan jaga lingkungan kita agar selalu terlihat bersih dan sehat. Ayo kita mulai untuk menjaga lingkungan dari sejak dini.